alhamdulillah enggak. Tapi kalau rumah yang sampai hancur itu ada hancur banget satu, hancur setengah itu ada yang satu lagi gitu. Aja gitu. Tapi kalau kita nggak percaya, kalau kita bawa yang enggak mungkin lah karena yang apapun gitu Allah yang jaga. Gitu. Ini kalau dari keluarga suami sendiri ada yang jadi korban jiwa nggak sih Pak akibat Ya itu tadi yang aku bilang. Jadi kalau korban jiwanya alhamdulillah enggak. Tapi kalau rumah yang sampai hancur itu ada hancur banget satu, hancur setengah itu ada yang satu lagi gitu. Tapi kalau rumah neneknya alhamdulillah banget. Cuman loteng-lotengnya aja yang berubah posisinya gitu. Jadi sangat tertegun banget gitu ya kayak Masya Allah. Jadi ada juga keluarga yang kena musibah juga gitu. Melihat tanggapannya apa anak kecil yang 3 hari akhirnya tertimbun akhirnya selamat itu gimana? Itu selamat ya? Selamat. Soalnya kan dia masih gerak tuh kan aku juga lihat gitu. Itu tuh ya berarti itu lah namanya qadarullah ya kuasa Allah gitu. Jadi kalau Allah bilang hidup ya udah hidup. Kalau Allah bilang kita lagi wawancara selesai ya udah selesai aja gitu. Jadi itulah yang dibilang namanya kekuasaan Allah. Kalau emang Allah harus anak ini hidup ya udah hidup gitu. Jadi wah Masya Allah banget, itu pasti 1001 sih yang bisa selamat. Aku pikir, aku melihat emang dia masih gerak. Terus aku pikir, ini hidup apa enggak ya gitu. Tapi alhamdulillah hidup ya. Alhamdulillah. Ada keluarga nggak di sana? Ada Mas, jadi keluarga suami aku dari papahnya itu neneknya rumahnya di sana sama beberapa sepupunya di sana juga. Tapi satu sepupunya rumahnya hancur. Tapi nggak ada maksudnya nggak ada korban jiwa. Kalau korban jiwa alhamdulillah enggak, tapi kayaknya akses jalan ke sananya tuh yang ke Cipanasnya tuh agak susah. Biasa cuma 1,5 jam, ini 4 jam perjalanan ke sana. Jadi tertutup, jadi kayak harus muter ke sini, harus muter ke sana kayak gitu. Ada rencana untuk ke sana untuk mengunjungi lokasi? Pingin banget, tapi kayak kalau dalam waktu dekat kayaknya belum ya, karena kan aku juga lagi dalam keadaan hamil gini juga, jadi lagi ini sebenarnya tinggal menunggu waktu aja sih kayak detik-detiknya, tapi memang mungkin nanti kalau keadaannya udah aman, karena ada gempa susulan juga gitu kan yang aku dengar, jadi kayaknya masih agak deg-degan ya kita kalau denger kabar keluarga aja gimana ini masih ada gempa susulan jadi ya mohon doanya lah nggak cuman untuk keluarga suami aku tapi untuk semua korban gempa dari mulai Cianjur, Cipanas sampai di Jakarta, karena kan aku dengar di Jakarta juga beberapa apartemen juga ada yang nggak hancur sih cuma retak-retak gitu, diberikan keselamatan, diberikan kesabaran. Lagi soal mau update dong Kak, ini sekarang udah berapa bulan sih? Alhamdulillah udah 8 bulan, mohon doanya diberikan keselamatan. Ada perbedaan nggak? Kayaknya kalau hamil yang ini lebih kebo ya, lebih yang sukanya tuh kesana kesini gitu. Kalau yang dulu kan kayak mageran, terus maunya rebahan aja di rumah. Kalau yang ini maunya jalan-jalan, jadi kayak aku hari ini ada event kesini, aku udah mikir nih, abis ini gue mau kesini lagi, abis dari sini kesini gitu. Kontraksi palsu mungkin? Kalau kontraksi sih alhamdulillah belum ya, cuman mungkin kalau cewek-cewek bilangnya udah mulai kenceng-kenceng gitu. Kalau udah kenceng-kenceng sih udah pasti kenceng-kenceng ya, karena udah 8 bulan juga satu. Terus alhamdulillah posisi palanya udah di bawah gitu, jadi dia nggak akan mungkin muter-muter lagi. Terus ya mohon doanya aja biar dia stay tetap sampai nanti di 9 bulan. Udah tahu? Kalau HPL menurut dokter tuh pertengahan Desember. Tapi tertua HPL tuh 3 Januari. Jadi kalau misalkan memang sampai sampai 3 Januari ya mau nggak mau itu sama kakaknya juga. Kakaknya kan 31 Desember. Ya kita lihat aja apakah dia sama dengan kakaknya ataukah mundur ataukah maju gitu ya, kita lihat aja nanti. Hasil USG-nya udah ketahuan? Alhamdulillah hasil USG-nya udah ketahuan, tapi memang aku belum sounding gitu karena di Instagram juga aku juga belum share. Jadi mohon doanya aja biar nanti pas lahirannya lancar baru nanti aku kasih tahu. Lahiran normal apa sesar? Pinginnya normal Mas, jadi mohon doanya aja. Karena kadang-kadang kita pengen normal, ntar dokternya takut ada apa, ada gimana, harus dikeluarin secepatnya. Jadi
Pinginnya normal, tapi aku pasrah sama Allah karena Allah tahu yang terbaik yang mana. Ini persiapannya mungkin sudah sejauh mana nih, kan sebulan lagi mau lahiran. Kalau persiapan sih nggak ada yang gimana-gimana ya, karena belajar dari anak-anak yang dulu kayak yang penting dan yang nggak penting itu bisa diinin kok, bisa diatur gitu. Jadi yang nggak penting-penting ya nggak usah dibeli gitu. Mungkin ada lungsuran dari kakak. Bener, tapi kayak lungsuran kalau baju-baju nggak bisa, karena kalau lungsuran dari kakaknya kan cewek. Jadi paling kayak perabotan bayi. Kalau perabotan kan yang warnanya putih, warnanya abu-abu gitu, itu mungkin masih bisa kepake. Tapi kalau baju-baju kayaknya nggak bisa. Kakaknya sendiri ada kecemburuan nggak sih nanti akan punya adik? Nggak sih, tapi mungkin mungkin kayak jealous, kayak caper, itu kayak gitu-gitu. Tapi kalau kayak manja gitu-gitu pasti. Tapi aku bilangin sih, udah diafirmasin juga kakaknya dari sekarang, kakak nanti harus sayang ya sama adek, nggak boleh pukul-pukul adek, nggak boleh ini, harus bantuin mami jagain adek gitu. Jadi udah dikasih tau lah dari dini. Ini ada di Bogor ada peninggalan pas penjajaran ya kan. Di Bogor ada satu rumah yang isinya peninggalan dari zaman Pajajaran yang dipercaya orang sekitar katanya bisa mengabulkan bagi yang memeluk batu itu, bisa mengabulkan segala doa dan hajatnya. Gimana sih? Kalau aku sih ya, kalau misalkan kayak gitu, kalau cuman buat menjadi cagar budaya sih nggak masalah. Cuman kalau kayak kita percayai rezeki bisa dari situ bla 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 bla, kayaknya itu mohon maaf kalau bagi aku kayaknya ya itu musyrik ya gitu. Cuman kayak setiap orang kan ada pendapatnya masing-masing gitu. Tapi kalau aku kayaknya aku tidak mempercayai yang kayak gitu-gitu sih, karena biar bagaimanapun buruk baik jelek semuanya tuh ya qadarullah gitu. Allah semuanya dari Allah gitu. Jadi kalau menurut aku ya, kalau aku sih nggak terlalu percaya yang kayak gitu-gitu. Tapi hanya mempercayai itu adalah peninggalan dari sejarah saja ya. Ya kalau menurut aku sih kayak lebih baik kita menganggap itu sebagai cagar budaya aja gitu. Jadi kita kan punya Allah, kita punya Tuhan. Jadi kalau mau minta ya bukan dari peninggalan budaya dong. Kalau mau minta ya dari yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Siapa ya? Itu Allah gitu. Kakak sendiri pernah melihat langsung nggak sih benda-benda keram yang dipercaya keramat? Pernah melihat langsung? Kayaknya di museum-museum kan juga banyak gitu ya. Terus kayak ada sih, cuman ya itu hanya menjadi sensasi kita. Oh ini loh peninggalan budaya kita nih yang tersisa gitu. Boleh menikmati, tapi jangan sekali-sekali mempercayai itu, karena takutnya apa, ibadah kita luntur kan, sayang gitu kan. Jadi kalau menurut aku itu hanya menjadi cagar budaya aja sih untuk kita nikmatin.